Ya, baik sahabat, sebelum kita bahas mengenai pohon ini, saya ceritakan dulu biar lebih jelas karena juga sering dipertanyakan sama sahabat-sahabat semua. Nah, jadi ini pohon usia sudah 3 tahun sampai sekarang ya, sampai sekarang video dibuat usia 3 tahun. Ya, tapi belum 3 tahun genap, alias masih kurang tapi kurang dikit. Dan awal tanamnya yaitu seukuran bibit ini ya. Jadi saya contohkan bibitnya langsung karena biar lebih jelas ya. Ukuran segini ini awal saya tanam pohon ini ya, sahabat juga bisa lihat ini ya. Jadi akarnya sudah saya program juga sejak kecil atau sejak bibit, supaya apa, supaya ketika ditanam di ground akarnya juga bagus seperti ini, terprogram ya. Oke, jelas ya sahabat, ini storynya pohon ini yaitu sekarang usia 3 tahun dari awal tanam seukuran bibit ini ya. Ini bibit ini seukuran rokok, ini dengan jari saya segini ya. Jadi jelas ya sahabat. Oke, untuk selanjutnya kita bahas pohon ini. Halo sahabat imajinasi bonsai, kembali lagi bersama saya Fredian. Baik, di video kali ini saya akan sharing lagi di seputar bonsai tausi, cara penanganan tahap awal ya, karena jika salah penanganan bisa menyebabkan pohon mati ya, itu sangat disayangkan. Nah, jadi di video kali ini saya akan sharing lagi cara penanganan seputar bonsai tausi. Sahabat ikuti terus. Jika salah penanganan bisa menyebabkan pohon mati ya. Nah, kenapa ini saya penanganannya seperti ini? Karena setiap pembudidaya atau pembonsai itu mempunyai cara masing-masing ya. Dan ini yang saya sharingkan yaitu cara yang saya gunakan ya. Jadi kenapa saya sharingkan, siapa tahu nanti bisa bermanfaat juga buat sahabat-sahabat semua. Jadi saya sharingkan ya. Nah, jadi untuk penanganannya saya itu seperti ini sobat. Nah, karena ini kondisi pohon sudah lumayan besar, maka kalau saya langsung potong itu lebih beresiko ya. Jadi pendapat saya itu lebih beresiko jika langsung dipotong. Makanya di sini saya lakukan yaitu sebelum saya potong, yaitu saya kelupas dulu seperti akan dicangkok ya. Saya kelupas seperti akan dicangkok, tapi ini tidak saya cangkok ya, hanya saya kelupas saja. Supaya apa? Supaya nanti di bagian bawah yang saya kelupas ini muncul tunas-tunas baru yang tumbuh ya, muncul tunas-tunas baru yang tumbuh. Nah, setelah tunas-tunas itu tumbuh agak lumayan subur, baru kita lakukan pemotongan bagian yang disayat ini ya. Karena kalau tunas sudah tumbuh itu kan sudah terjadi proses fotosintesis lagi ya. Itu lebih aman menurut pendapat saya ya. Jadi karena setiap pohon juga biasanya penanganannya berbeda-beda, dan juga setiap pembudidaya juga mempunyai cara masing-masing ya. Nah, inilah ya cara yang saya lakukan, itu seperti ini. Nah, biar tidak ngambang penjelasannya, kita lihat dulu pohon yang sudah tumbuh tunas dan sudah saya potong juga seperti apa kondisinya ya. Nah, seperti inilah ketika sudah muncul tunas-tunas yang tumbuh. Ini sahabat bisa lihat. Nah, di sini dulu juga seperti tadi ya. Jadi dikelupas dulu seperti akan dicangkok. Setelah tumbuh tunas seperti ini baru kita potong. Nah, jadi kalau sudah seperti ini sudah terjadi proses fotosintesis lagi. Jadi pendapat saya itu lebih aman ya. Nah, ini juga karena tunas masih kecil, jadi belum saya seleksi tunasnya. Nanti agak besaran sedikit baru saya seleksi ya. Ya, jadi seperti tadi contohnya yang sudah tumbuh
tunas ya sahabat. Nah, dan ini yang sedang saya proses penumbuhan tunas. Nah, jadi cara yang saya gunakan seperti ini. Nah, jadi juga ya, ini untuk penyayatan saya tinggi dulu ya. Ini jaraknya dari sini tinggi. Nah, tapi nanti yang akan saya butuhkan yaitu tunas-tunas di bawah. Dan ini nanti sebagai bonggolnya saja ini. Ini sebagai bonggol. Jadi akar ini sebagai badan pohon. Nah, yang saya tunggu itu tunas-tunas di area pergelangan ini. Jelas ya sahabat. Dan ini contoh pohon yang sudah mempunyai tunas lumayan besar, tapi tetap saya lakukan dengan cara yang sama, yaitu bagian batang yang besar ini saya kelupas dulu ya. Padahal kalau sudah ada tunas besar seperti ini kita langsung press saja itu sebenarnya berani ya. Nah, tapi biar lebih pasti itu kita kelupas seperti ini ya, karena kita tidak tahu faktor cuaca nanti ke depan itu seperti apa. Karena seperti ini sobat, untuk jenis tausi di musim hujan itu rawan juga ya terkena virus, bekas potongan itu rawan ya. Sekarang masih musim kemarau, sebenarnya berani, tapi takutnya ketika ini saya potong tiba-tiba sudah memasuki musim penghujan ya. Karena saya juga pernah ada pengalaman ya, yang di musim penghujan saya langsung press padahal ada tunas, ada yang busuk sebagian. Inilah yang kejadian pas saya press di musim penghujan. Nah, sahabat bisa lihat. Nah, untuk pohon ini dulu itu mempunyai 2 cabang atau 2 tunas seperti ini ya, seperti huruf V. Ini ke sini dan ini satu ke sini. Nah, ini dulu itu saya potong. Dulu tunasnya lebih besar yang di sini ya, lebih besar yang ini, area yang membusuk ini dulu lebih besar daripada ini. Nah, pas di musim penghujan itu saya press sahabat, saya press. Nah, ini kejadiannya seperti ini, busuk sebagian, ini merambat ke akar-akar, ini sebagian sudah mati ya. Ini sebagai contoh saja ya sobat ya, biar sahabat itu lebih hati-hati saja dalam penanganan pohon ya. Jadi saya sharingkan pengalaman yang pernah saya alami, itu tujuannya supaya sahabat jangan sampai kejadian seperti ini ya, karena kita bisa belajar dari pengalaman pastinya ya. Jadi lebih amannya tetap mending cara seperti ini ya, karena lebih baik agak sedikit ribet tapi pohon lebih pasti aman. Nah, kalau seperti ini nanti kedepannya harapannya juga setelah dikelupas ini nanti muncul tunas juga di sekeliling ini. Nah, kita kan tinggal membutuhkan 1 tunas lagi di lawanan arah ini ya. Nah, harapan ini tunasnya yaitu yang tumbuh di sini. Ini kan sudah ada di sebelah sini. Nanti harapannya yang kita gunakan yaitu tumbuh di area sini. Nah, dan ke depan baru kita pendekkan lagi di sini. Nah, jadi berharapnya ada tunas di sini. Ya. Inilah penanganan pohon tausi, dan untuk ini masih di dalam ground ya. Jadi nanti ke depan juga pasti akan saya sharingkan terus mengenai tahapan-tahapan selanjutnya, dan juga tahapan-tahapan di seputar akarnya itu akan saya sharingkan juga ya penanganannya. Ya, semoga tadi sedikit sharing yang saya berikan bisa bermanfaat ya. Dan sebenarnya untuk cara ini tidak hanya bisa digunakan khusus pohon tausi itu, tidak ya. Saya tidak mengkhususkan, bisa juga di jenis-jenis lain seperti ada loa, sancang, waru ya, yang jelas yang mempunyai pohon-pohon dengan daya tumbuh cepat ya, itu yang sering kali rawan pembusukan ketika dipotong atau dipres langsung, itu rawan. Dan juga untuk ilmu perbonsaian ya, atau trik-trik di seputar perbonsaian itu sangat banyak sekali ya,
sangat banyak sekali tutorial ya, itu sangat banyak. Nah tapi kita itu tidak bisa menerapkannya secara langsung, jadi kita perlu dipelajari ulang. Misal kita dapat tutorial dari suatu sumber, nah itu tidak bisa langsung kita terapkan ya, itu jangan langsung diterapkan lah ya. Kita pelajari dulu pohon yang akan kita gunakan tutorial itu, apakah kira-kira dengan tutorial itu di pohon yang kita miliki itu bisa pas ya, bisa pas atau sesuai karakter pohon kita. Itu kita pelajari dulu ya, karena untuk trik-trik di bonsai itu sebenarnya lebih ke belajar pemahaman. Kita pahami pohon kita seperti apa, cara-cara yang perlu dilakukan. Jadi seperti itu sahabat. Ya mungkin segitu dulu sedikit sharing dari saya. Terus dukung channel ini, semoga bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, mengedukasi buat teman-teman sahabat pemula semua. Ya, mohon dukungannya selalu. Tidak perlu saya sebutkan, pasti sahabat sudah tahu. Oke, videonya sampai di sini dulu dan sampai jumpa lagi di next video.